pada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 163.
Kanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada perayaan Kudus kita ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-18. Dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita diingatkan kembali akan seluruh perjuangan hidup kita yang seringkali cenderung menjadi berpuas diri ketika segala sesuatu yang merupakan kebutuhan kita serba tercukupi. Dan karena itu seringkali kita lupa akan kebutuhan hidup kita yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Pada kesempatan hari ini kita juga ingin mempersatukan segala harapan dan doa-doa kita untuk memohon rahmat keselamatan Allah bagi Ibu Maria Tan Siu Ing, 25 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita memohon keselamatan Bapak Yosef Gunanto, beberapa waktu lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan juga sembari kita menghaturkan syukur kita atas rahmat kasih Allah yang senantiasa Ia nyatakan dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar, haus, dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberi makan kepada orang banyak untuk menarik dan mengangkat mereka kepada hal-hal yang lebih luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
syukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami dalam cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani Putra-Mu itu, seraya mewujudkan dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Kami juga bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Semoga segala harapan dan kerinduan kami yang telah kami nyatakan dalam seluruh kegiatan, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Sembari kami tetap memohon semoga sepekan ke depan berkat kasih-Mu tetap menyertai kami, agar kami sungguh dapat mengimani Engkau dengan lebih baik dan mengusahakan segala kebaikan-kebaikan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga memohon rahmat dan pertolongan-Mu bagi hamba-Mu, Dr. Emerson sekeluarga yang sementara dirawat, sementara mengalami penderitaan karena sakit. Biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun, memberkati mereka semua, agar mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan untuk dapat mereka pakai kembali dalam menjalani kehidupan dan dalam tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu ya Allah bagi Ibu Maria Tan Siu Ing, 25 tahun yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga Bapak Yosef Gunanto beberapa hari yang lalu. Mereka
telah menjalani hidup dalam iman kepadamu dan menaruh segala harapan dan kerinduan mereka untuk memperoleh rahmat keselamatanmu. Semoga Engkau menghapuskan segala salah dosa mereka, agar mereka layak pantas menerima dan menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami yakin dan percaya dengan penuh kasih Engkau tetap menyertai mereka, memberkati mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka masing-masing. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, Aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan dari Puji Syukur nomor 846. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh para leluhur, akan kami teruskan kepada angkatan yang kemudian,
sejahtera. Ia memberi perintah kepada wanawan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk mereka makan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu.
sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kata pengantar saya singgung bahwa kecenderungan kita sebagai manusia adalah cepat menjadi puas atau berpuas diri. Dan berpuas diri itu kalau segala apa yang kita butuhkan serba tercukupi. Dan itu bisa dilihat sebagai indikatornya kalau manusia cepat sekali mengeluh. Ya. Hujan mengeluh. Kemarau mengeluh. Segala sesuatu yang seringkali tidak sejalan dengan apa yang kita ingini atau apa yang kita pikirkan atau kecenderungan kita selalu mengeluh. Sekarang juga di masa pandemi, di mana saat-saat ya kasus Covid naik terus, orang mengeluh, kenapa naik terus? Ya. Tetapi ketika ada upaya untuk supaya tidak naik terus, lalu ada berlakukan beberapa kebijakan, orang juga mengeluh, kenapa kita harus dibatasi? Orang maunya apa yang diingini sendiri, dan ketika itu tercapai, itulah yang menjadi harapannya. Tetapi ketika hidup dalam kebersamaan, tidak semua yang diingini sendiri itu dapat diberikan atau dapat dipenuhi. Kadang-kadang kita harus diperhadapkan dengan suatu kesulitan untuk mencapai suatu kesuksesan yang besar. Kadang-kadang kita harus mengalami suatu penderitaan untuk suatu kebahagiaan. Coba kita lihat apa yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi, bangsa Israel yang kita kenal sebagai bangsa pilihan Allah.
ketika mereka di tanah Mesir, mereka mengeluh, ya, berkeluh kesah sebagai budak. Tetapi ketika Allah bertindak membebaskan mereka dan menjanjikan suatu bentuk kehidupan yang lebih dari mereka harapkan, dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengembara di padang gurun, lalu di sana mereka berkeluh kesah. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita melihat bagaimana justru mereka mengeluhkan kembali, coba kita tetap tinggal di Mesir. Ya, mereka mengalami di Mesir meskipun menderita sebagai budak, tetapi kalau dalam kisah bacaan pertama tadi dari kisah Keluaran dikatakan, mereka mengatakan bahwa ya, kita masih tetap makan daging dan kenyang. Tetapi kenapa harus dibawa dari Mesir, keluar dari Mesir yang dijanjikan tanah terjanji yang penuh susu dan madu, tetapi kemudian mereka mengalami penderitaan. Mereka berkeluh kesah. Nah, tetapi ketika keluh kesah mereka itu dijawab oleh Tuhan dengan memberikan roti yang disebut sebagai manna, roti dari surga, lalu kemudian mereka kembali membangun kepercayaan kepada Allah. Kadang-kadang sejauh itu iman kita juga. Kalau apa yang kita harapkan dan ketika kita minta dan berdoa seolah-olah itu terjawab seketika, lalu kita merasa, oh memang saya beriman, dan kita meyakinkan diri bahwa kita beriman. Tetapi ketika kita berdoa dan tidak sesegera mungkin terjawab sesuai dengan keinginan kita, maka kita menganggap, oh saya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Seringkali itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengatakan sebagai orang beriman, tetapi bukan beriman kepada Allah. Kita beriman pada diri kita. Karena apa? Apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki, hendaknya terjadi, dan untuk menjadikan itu, untuk memenuhi itu, untuk mengabulkan itu, kita minta Tuhan untuk mengabulkannya. Bukankah justru sebaliknya, kalau dikatakan kita beriman, maka kita mempercayakan seluruhnya kepada penyelenggaraan Allah seturut dengan keyakinan dan kehendaknya. Dan itulah sesungguhnya yang ditegaskan kembali oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Ketika orang banyak datang menjumpai Yesus dan mencari Yesus, kemudian menjumpainya, dan mereka bertanya, "Guru, bila manakah engkau tiba?" Dan Yesus mengatakan, engkau mencari aku bukan karena engkau telah melihat tanda, tetapi karena engkau telah kenyang, makan roti. Nah, kita juga seringkali dalam kehidupan, praktik kehidupan kita demikian. Kita mencari orang, kita mengatakan orang baik, karena seringkali kita mendapatkan sesuatu dari orang itu. Kita menilainya hanya sebatas itu. Coba ketika tidak mendapatkan lagi, maka kita akan mengatakan, oh, orang itu sudah tidak baik. Dan hal seperti ini gampang kita lihat dalam dunia perpolitikan, dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Siapa yang memberi sesuatu yang dapat seketika menjadi sumber makanan kita, kita akan mengatakan orang itu baik. Pemimpin siapa yang bisa membagi-bagikan sesuatu yang dapat dinikmati oleh masyarakat, kita katakan, oh itu pemimpin yang baik.
oh itu pemimpin yang mengerti kebutuhan rakyatnya. Tetapi ketika pemimpin berusaha meskipun mungkin di awal menderita rakyatnya, tetapi demi kelangsungan hidup lebih lama dan kehidupan lebih baik, seringkali justru dinilai sebagai pemimpin yang tidak baik. Nah, itulah terjadi dalam fakta kenyataan kehidupan keseharian kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa kalau kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka kita hendaknya hidup secara baru di dalam iman itu. Bukan lagi kita hidup di dalam manusia lama kita menurut kehendak keinginan kita sendiri, tetapi justru kita hidup di dalam keinginan dan kehendak Allah untuk kehidupan kita. Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, kalau kita sudah mengenal Kristus, maka artinya kita mestinya hidup menurut apa yang telah diajarkan oleh Kristus. Bukan sekedar mengetahui, karena ajaran Kristus bukan pengetahuan, tetapi adalah kehidupan. Kadang-kadang orang mengatakan beriman mengetahui semuanya, dapat menjelaskan semuanya, tetapi tindakan dalam kehidupan tidak selaras. Nah, ini yang dikritik oleh Rasul Paulus. Jangan kita menganggap ketika sudah mengetahui, paham semuanya ajaran tentang Kristus, ajaran kasih, tetapi ketika masuk dalam praktek hidup ternyata tidak sejalan, tidak searah. Paulus mengatakan jangan hidup seperti itu. Kalau kita sungguh mengenal Kristus, maka mestinya kita dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Dan Yesus sendiri menegaskan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bukankah kita sudah mengenal Allah dan mengenalnya di dalam diri Kristus? Maka baiklah kita hidup di dalam keyakinan itu supaya kita sungguh memperoleh keselamatan. Yesus mengajak kita untuk hidup di dalam percaya kepada Allah Bapa. Apa pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan? Pertanyaan orang banyak kan. Dan Yesus menjawab, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya kepadanya. Percaya bahwa Ia sungguh akan mengatur segala kehidupan kita dan kita diminta untuk mengikutinya, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh beroleh rahmat dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah ini sungguh memberikan peneguhan iman bagi kita menjalani kehidupan kita, menjalani tugas perutusan kita, dan terus setia percaya dan mengimani Dia, agar kita sungguh juga mampu mengalami kasih dan berkat-Nya dalam seluruh perjuangan kehidupan keseharian kita. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat, syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini dalam nama Yesus Tuhan kita dengan membawa ke hadapannya segala kebutuhan umatnya dan kelaparan seluruh dunia. Maka marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kehidupan dunia. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi gereja, semoga para imam dan para pelayan sabda menguatkan umat Allah dengan makanan bergizi yang ditemukan dalam Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua manusia di seluruh dunia yang kurang makan dan terlalu miskin untuk membangun kehidupan yang sungguh manusiawi, semoga mereka yang berpenghasilan cukup menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kekurangan, agar semua manusia dapat hidup layak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi umat Kristiani yang terpecah belah, semoga tak lama lagi seluruh umat Kristiani bersatu padu untuk membagi-bagi bersama roti yang satu yang dihidangkan oleh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi semua komunitas Kristiani, semoga seluruh umat Kristiani mulai menghargai nilai Ekaristi yang luhur dan menggali kekuatan darinya untuk melibatkan diri demi sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga setiap kali merayakan Ekaristi, kami benar-benar bertemu dengan Kristus yang hidup. Semoga Ia memuaskan kelaparan kami akan hal-hal yang baka dan menolong kami untuk saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi Ibu Maria Tan Siu Ing dan Bapak Yosef Gunanto. Ya Bapa yang maha baik, Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan bagi hamba-hambamu Ibu Maria Tan Siu Ing dan Bapak Yosef Gunanto, dan mereka telah menjalaninya dengan penuh kasih dalam iman kepadamu. Dan dalam iman itu mereka mengharapkan rahmat keselamatanmu. Engkau menjanjikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan kami yakin bahwa Engkau pula akan memberikan rahmat keselamatanmu bagi saudara-saudari kami ini. Dan sekiranya ada salah dosa, kekeliruan mereka selama hidup di dunia, kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang maha pengasih, Allah yang maha rahim,
akan mengampuni salah dosa mereka dan mempercayakan rahmat keselamatan bagi mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga, pekerjaan dan usaha-usaha mereka, agar mereka juga boleh mengalami sukacita dalam menjalani hidup di dunia ini, dalam hidup iman mereka kepadamu, dan kelak boleh mengalami sukacita dalam kerajaan surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehidupan dunia. Tuhan Yesus Kristus, jadilah roti kehidupan kami dalam Ekaristi Kudus. Jadilah juga terang dan kehidupan bagi orang-orang yang mencari Engkau, serta kepuasan dan kegembiraan bagi semua orang yang telah menemukan Dikau. Tinggallah beserta kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Ufuk langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai Putra-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada perayaan kudus ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-hamba-Mu, Ibu Maria Tan Siu Ing dan Bapak Yosef Gunanto, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Sebab percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita mendoakan bersama doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam persiarahan hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga semua, dan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 304.